lebih matang gitu ya dalam penyajiannya. Nah ini, oh ya ada juga syaratnya ya 5 tahun terakhir artikelnya. Publikasi yang dipublikasikan 5 tahun terakhir. Jadi jangan sampai adik-adik tadi mereview publikasi yang tahun 1950 yang bahkan mungkin adik-adik belum lahir gitu ya. Nah, jadi yang baru-baru itu bisa misalnya dari sini. 5 tahun terakhir berapalah 2016. Kalau misalnya salah ini ya. Jangan lupa 5 tahun terakhir 2017 harusnya. Tapi udahlah. Nah, misalnya ini ya. Dia menggunakan metode graph neural network based embedding using convolutional layers. Nah, ini nanti gimana caranya? Ini kebetulan open access. Gimana caranya dia bisa mendownload karena berarti kan harus ada baca isinya. Atau mungkin ada yang ingin tahu langsung dari metodenya yang digunakan gitu ya. Misalnya kita bisa lihat di sini tentang reasoning. Bisa saja kita langsung ke metodenya untuk dicari di keyword-nya. Ini masih 1902 gitu ya. Ini salah satu contohnya ya, ini ada convolutional based recurrent neural networks. Itu salah satu metode memang dalam sistem pakar. Ini juga ada, ntar yang kira-kira memang beneran membahas tentang sistem pakar ya, jangan sampai beda juga dari sistem pakarnya gitu ya. Maksudnya misalnya ini masih sistem pakar sepertinya. Kalau dari judulnya saja. Masih sesuai. Nah, jadi dilihat juga nanti ketika memilih aplikasi yang ingin direview itu yang pertama mungkin tahunnya jangan sampai sudah lama sekali sudah tidak baru, jadi sudah lama gitu ya. Kemudian kesesuaian dengan topik mata kuliah kita gitu ya, sistem kali ini sistem basis pengetahuan dan sistem pakar yaitu juga dalam elemen kecerdasan dan buatan. Ini untuk IEEE. Kemudian caranya ya ini PDF-nya ini tadi kebetulan open access kan kalau nggak salah. Jadi bisa dibuka. Nah, di sini bisa dilihat sampai 11. Nah, direview. Apa saja yang direview silakan nanti dicari bagaimana cara mereview jurnal dan dipresentasikan dalam PPT. Nah, di sini kalau yang ini Springerling sama sih. Atau di sini expert ya. Expert.
artikel. Coba kita cari yang open access, ini kuncian semuanya open access. 2015 tapi ya, jadi tolong cari yang 2017 ke atas. Nah, ini nanti dicari sendiri, kayaknya di advanced setting ini untuk apa namanya, biar nggak banyak pilihannya, in between berapa sampai end year, kemudian di search. Nah, di sini bisa di-download PDF-nya juga. Nah, di sini juga banyak flowchart yang merepresentasikan sistemnya. Ini kelihatan kan ya, apa namanya, Google Chrome-nya. Oke. Ini untuk yang jurnal internasional. Pemilihan artikel juga nanti akan masuk ke dalam penilaian maupun bagaimana mereview artikelnya. Nah, kalau Google Scholar ini bisa bahasa Indonesia, juga bisa bahasa Inggris, misalnya sistem pakar. Custom range juga di sini ada ya, jadi silakan dicari bagaimana caranya. Bukan buku ajar ya, tapi jurnal. Dan kalau bisa bukan seminar ataupun proceeding. Main 2018, misalnya analisis metode serta indikator pada sistem pakar diagnosa penyakit PHT. Kalau Indonesia biasanya open access juga ya. Oh, under maintenance. Nah, ini berarti tidak bisa dilihat. Data artikel. Kebanyakan medis ya. Coba kita lihat apakah ada yang tidak medis kalau dari sini. Jadi juga kalau bisa satu kelas nggak ada yang sama ya, tiba-tiba mereview artikel yang sama. Nah, ini kan bagaimana saya menilainya. Jadi kalau misalnya sama bisa jadi malah yang saya nilai malah satu. Ya, kebanyakan kalau ini, ini ada tentang kerusakan jaringan LAN menggunakan metode progening yang bukan medis misalnya, karena kebanyakan tentang agro. Seperti itu. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Banyak sebenarnya untuk mencari jurnal ya. Sudah jelas ya. Atau mungkin di sini kita juga bisa lihat referensinya kan banyak ya di sini. Ada yang kira-kira mungkin teman-teman tertarik tentang salah satu artikel di sini gitu ya.
yang kira-kira tentang sistem pakar yang relevan. Contohlah ini yang tadi ya. Misalnya ini kita buka. Cara lihatnya kita lihat di PDF-nya ini. Ini kebanyakan merefer ke buku ya. Bisa dilihat dari ada penerbitnya di sini. Nah, ya nanti kalau misalnya ada artikel yang menurut adik-adik menarik, tinggal cari saja biasanya di Scholarnya. Contohnya ini ya, tentang artikel misalnya. Oke, tadi sampai mana ya? Sorry. Padahal saya lagi nggak di kampus, tapi uh, jaringan internetnya jelek. Tadi kira-kira sampai mana ya? Orang juga nggak ada kayaknya. Hadir nggak ya kira-kira? Oh, internet saya nggak stabil. Mbak Adinda Aulia, apakah hadir di sini? Iya, Bu. Nah ya, kira-kira tadi sampai mana ya saya pembahasannya? Itu, Bu, sampai yang jurnal pada Google Scholar. Jurnal pada Google Scholar. Oh ya, ya ini ya. Kamu lagi bindeng kah, Mbak? Enggak ya? Apa memang suaranya seperti itu? Tahu bindeng nggak ya? Ya, agak bindeng sedikit, Bu. Oh iya ya. Oke, semoga cepat sembuh. Bentar ya. Ya ini itu caranya ya. Jadi memasukkan keyword itu bisa misalnya dari tadi kan ada knowledge based system, sistem berbasis pengetahuan, sistem bakar, expert system. Terus habis gitu dari metodenya itu juga bisa langsung mencari dari keyword itu. Kemudian bisa juga dari artikel yang menurut teman-teman menarik di reference yang sudah di artikel yang sudah teman-teman download gitu ya. Nah, di situ apa sudah jelas atau masih ada pertanyaan? Sudah jelas, Ibu.